Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Gusvita, NIM 2121285. Baiklah, saya akan membacakan UAS dari makalah 7 sampai makalah 13. Yang pertama yaitu makalah 7 tentang akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak adalah sikap atau rasa yang dimiliki manusia, baik berupa tabiat, watak, sikap yang dibawa manusia sejak lahir. Sedangkan akhlak terhadap dirinya sendiri adalah sikap terhadap pribadinya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada diri sendiri ke hal yang tidak baik dan tidak membahayakan diri sendiri baik secara fisik maupun secara psikis. Macam-macam akhlak terhadap diri sendiri. Yang pertama, berakhlak terhadap jasmani. Berakhlak terhadap jasmani terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan merupakan sebagian dari iman yang merupakan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara tempat, badan, pakaian, dan lain-lain. Begitupun juga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua yaitu menjaga makanan dan minuman. Seperti yang kita tahu, di dalam Islam mengatur tentang makanan dan minum kita. Tidak boleh mengonsumsi minuman terlarang ataupun memakai obat-obat yang dapat membahayakan tubuh. Tidak hanya itu, makanan yang kita konsumsi harus 100% halalannya. Yang ketiga yaitu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan perlu ditingkatkan terhadap diri sendiri, baik itu secara fisik maupun secara psikis. Karena orang yang akan sehat jasmani maupun rohaninya, insya Allah ibadahnya pun akan lancar dan sempurna. Yang kedua yaitu berakhlak terhadap akal. Berakhlak terhadap akal seperti yang pertama menuntut ilmu. Yang kedua mempunyai kemampuan diri sendiri yang diasah dari kecil, baik itu dalam bidang syariah, ekonomi, teknik, ataupun politik. Yang ketiga yaitu mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ketika kita telah mengetahui sesuatu, kita diwajibkan untuk memberitahu orang lain yang tidak mengetahuinya. Yang ketiga yaitu berakhlak terhadap jiwa. Yang pertama, bertaubat. Bertaubat adalah menjauhkan diri dari kemaksiatan dan menekadkan diri untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Yang kedua, bermuraqabah. Bermuraqabah artinya rasa atau perasaan yang timbul ketika merasa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu bermuhasabah. Bermuhasabah itu meluangkan sesuatu untuk menghitung amal-amalannya harian. Bermuhasabah juga dikatakan sebagai bentuk atau salah satu cara untuk mensucikan diri dan membersihkan diri. Urgensi akhlak terhadap diri sendiri. Semoga kita lebih meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri berapa pentingnya kesehatan untuk kita dan tidak membahayakan diri baik secara jasmani maupun secara rohani. Karena fisik yang sehat akan membawa kita ke adaan yang lebih baik lagi dan tidak akan merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Dalil tentang akhlak terhadap sendiri yaitu perlu meningkatkan keilmuan seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, yang artinya niscaya Allah akan memberikan niscaya Allah akan memberikan beberapa keimanan di antara kamu yang diberi ilmu agama dan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Tidak hanya itu, perlunya kita untuk sadar diri dalam berakhlak dengan menjaga diri supaya tidak terbawa ke hal yang lebih negatif. Selanjutnya yaitu makalah 8 tentang akhlak terhadap orang tua. Akhlak adalah sikap yang dimiliki manusia sejak lahir, baik itu berupa watak maupun tabiat yang dimiliki oleh setiap manusia. Akhlak terhadap orang tua. Akhlak terhadap orang tua adalah
sikap atau tingkah laku kita ketika berbicara kepada orang tua yang harus dilakukan dengan cara sopan, disiplin, dan menghargai atau menghormati kedua orang tua. Urgensi akhlak terhadap orang tua. Semoga kita lebih meningkatkan atau menghormati orang tua, tidak membantah perkataan orang tua, dan tidak melawan perkataan kedua orang tua selagi itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Akhlak kita terhadap orang tua yang masih hidup, melakukan semua perintahnya, tidak melakukan atau membantah perkataan orang tua, mau melakukan sesuatu yang disuruh kedua orang tua selagi itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Akhlak kita terhadap orang tua yang sudah meninggal yaitu selalu mengirimkan doa kepada kedua orang tua selepas kita melaksanakan sholat dan senantiasa membaca Al-Fatihah dan Yasin kepada orang tua. Pahala yang didapat ketika kita berada di akhirat adalah selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlapang rezekinya, dan diberikan keumuran yang panjang. Di akhirat kita ditempatkan di surga. Dalil berakhlak terhadap orang tua, yaitu yang berbunyi, fala taqul lahumma uffan wala tanharhumma wa qul lahumma qaulan karima. Ya, artinya, jangan kamu katakan kepada kedua orang tua dan jangan kamu membentaknya. Katakanlah perkataan yang baik kepada kedua orang tua. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Selanjutnya yaitu makalah 9 tentang akhlak kepada orang lain. Akhlak adalah sikap manusia sejak lahir, baik itu berupa watak, tabiat yang datang dari manusia itu sendiri. Akhlak kepada orang lain adalah sikap kita terhadap sesama manusia, saling menghormati, atau sikap saling menjaga satu sama lain, seperti membantu saudara kita yang sedang membutuhkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, lan taqul lahul ladzi hatta nunfiku mimma tuhibbun, yang artinya kamu sesekali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta kamu kepada orang lain. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Urgensi akhlak kepada orang lain. Kita lebih meningkatkan rasa hormat atau saling menjaga satu sama lain, tidak menjatuhkan sesama manusia, menjaga silaturahmi, dan meningkatkan atau meninggikan rasa persaudaraan sesama antar manusia, menghargai sesama manusia baik itu berupa karya maupun yang lainnya, tidak boleh sombong atau menjaga akhlak kita seperti sopan santun saat berbicara, disiplin, dan lain-lain. Macam-macam akhlak kepada orang lain. Yang pertama, ihsan. Ihsan adalah saling membantu sesama manusia. Yang kedua, tawadu. Tawadu merupakan rendah hati kepada orang lain. Yang ketiga, ta'awun. Ta'awun merupakan sikap saling menolong sesama manusia. Yang keempat, takaful. Takaful merupakan ikut merasakan kesedihan yang orang lain rasakan dan memberikan nafkah kita sebagian kepada orang itu. Tasamuh merupakan yang kelima, tasamuh. Tasamuh merupakan sikap toleransi kita kepada orang lain. Yang keenam, ukhuwah. Ukhuwah merupakan menjunjung tinggi sikap persaudaraan kita terhadap orang lain. Baiklah, saya akan membacakan makalah 10 yaitu tentang hubungan akhlak dengan lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan adalah menjaga atau sikap kita menjaga atau melestarikan lingkungan sekitar, baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, agar terciptanya lingkungan yang seimbang dan baik. Urgensi akhlak terhadap lingkungan yaitu kita lebih melestarikan atau menjaga lingkungan sekitar, tidak mengeksploitasi secara berlebihan terhadap sumber daya alam yang ada di lingkungan.
menjaga sumber daya alam yang ada di lingkungan kita, tidak mencemarkan lingkungan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Huwallazi khalaqal lakum ma fil ardi jami'an tsummastawa illa, yang artinya Dialah Allah yang telah menjadikan segala sesuatu yang di bumi untukmu dan berkehendak menuju langit. Quran Surat Al-Baqarah ayat 92. Selanjutnya yaitu makalah 11 tentang hubungan akhlak dengan psikologis. Akhlak adalah sikap-sikap yang dibawa manusia sejak lahir, baik itu perbuatan baik, perbuatan buruk, ataupun sebagainya berupa watak, tabiat, dan sikap manusia itu sendiri. Fisiologis adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan sikap manusia. Hubungan antara akhlak dengan ilmu psikologis. Ilmu jiwa adalah ilmu psikologis yang pelajari tentang tingkah laku manusia. Ketika seseorang mengalami psikis yang baik, maka dia tidak akan melakukan tindakan kejahatan maupun tingkah lakunya selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan pekerjaan yang baik, tidak melakukan penipuan ataupun saling menghormati terhadap sesama manusia. Begitupun sebaliknya, ketika jiwa seseorang itu rusak, maka akhlaknya pun ikut rusak. Seperti orang itu melakukan tindakan kejahatan, penipuan, ataupun sikap keangkuhan manusia itu sendiri. Seperti yang kita tahu, sikap yang baik akan menciptakan akhlak yang baik. Jiwa yang baik akan menciptakan akhlak yang baik pula. Begitupun dengan sebaliknya, ketika jiwa seseorang itu sudah rusak, maka akal atau akhlak seseorang pun ikut rusak. Maka dari itu, pentingnya kita mempelajari atau meningkatkan rasa saling menghargai atau memberikan pengajaran yang lebih baik lagi terhadap seseorang yang mengalami mental yang sudah rusak. Selanjutnya yaitu makalah 12 tentang hubungan akhlak dengan sosiologis. Akhlak adalah ilmu yang mempelajari tentang sikap-sikap manusia yang dibawa sejak lahir, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk dan sebagainya. Sosiologis merupakan ilmu yang mempelajari ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan, yakni hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Hubungan akhlak dengan ilmu sosiologis. Hubungan keduanya sangat erat. Sosiologis mempelajari perbuatan manusia yang juga menjadi objek kajian ilmu akhlak. Ilmu akhlak mendorong mempelajari kehidupan masyarakat yang menjadi pokok permasalahan sosiologis. Terlihat dari sisi tingkat rendah atau tingginya keadaan suatu masyarakat, baik pendidikan ekonomi, seni, ataupun agama. Begitu pula akhlak. Akhlak memberikan gambaran kepada kita tentang untuk masyarakat yang ideal mengenai perilaku manusia dalam bermasyarakat. Selanjutnya yaitu makalah 13 tentang akhlak terhadap pendidikan. Lembaga pendidikan dan sebagai media pembinaan bagi anak pendidik yang dianggap paling strategis dan terus berusaha untuk melakukan pembinaan baik secara intelektual maupun eksternal yang mengarah pada kemandirian dan kemajuan. Jangan semata-mata membekali siswa dengan skill belaka, tapi juga wajib dibekali dengan akhlak dan keteladanan yang mulia. Pembinaan secara internal berarti sekolah harus mampu membangun kerjasama 3 antar personal yang terkait dengan perwujudan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang sesungguhnya, yakni bisa menjalankan fungsi sebagai media terbangunnya hubungan yang demokratis antara sesama guru, guru dengan siswa, dan siswa dengan sesama siswa. Setiap upaya guru dalam proses pendidikan diatur oleh tujuan tertentu ataupun jenis tujuan itu, kejelasan tujuan yang terlihat pada rumusan dan definisinya. Banyak tujuan yang dirumuskan secara umum, sama seperti pendidikan untuk hidup. Tentu saja tujuan semacam itu dapat diterima karena setiap pendidikan mesti mempersiapkan peserta didik untuk meraih kehidupan di masa yang akan datang.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak kamu dan didikanlah mereka dengan budi pekerti yang baik. Dalam hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Baihaqi meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara hak orang tua terhadap anaknya adalah mendidikan dengan budi pekerti yang baik dan memberikan nama yang baik. Hal ini juga dilandasi dengan pentingnya orang tua dalam pendidikan sebagai upaya potensi anak-anaknya dari hal-hal penyebab mereka melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang baik. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.